Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua mengadakan kunjungan sekaligus menggelar konsolidasi internal partai menjelang pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, DPRP Provinsi Papua, DPR RI serta pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Kegiatan dilakukan di distrik Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diikuti dengan antusias oleh ribuan kader, pendukung dan simpatisan, serta turut hadir pula para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama di Kabupaten Yapen. Kegiatan tersebut berlangsung dengan meriah, dimulai dengan penyambutan ketua dan rombongan DPW Partai Gelora dengan prosesi adat dan tari-tarian masyarakat Kepulauan Yapen. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tamu terhormat yang datang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mulai dari tarian penyambutan, pengalungan bunga, pemasangan topi kasuari dan injak piring, sebagai bentuk ungkapan penerimaan dan syukur Ketua DPW Gelora bersama rombongan, tiba di kampung distrik Yawakukat dengan selamat. Maka pengurus baik dari distrik Yawakukat, bahkan juga Partai Gelora Indonesia. Izin saya sebut nama lengkap, Dr. M. Yamino, SE, MSA, yang akan menang. Jangan lupa mesin baru, pasti jebol. Demikian rahasia dokumen negara khusus Anda. Sebentar lagi kita akan saksikan. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan surat keputusan dari Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Yapen kepada pimpinan Partai Gelora di tingkat distrik, dilanjutkan dengan pemasangan seragam oleh Ketua DPW Gelora kepada Ketua DPC Partai Gelora di Kepulauan Yapen. Secara resmi saya akan menyerahkan SK DPC atau tingkat distrik pada saudara ketua yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu. Dan hari ini beliau di depan ini saya tahu itu adalah suara Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu beliau kita usul yang ada di kampung, adat maupun agama pemerintah, mohon izin hari ini berdiri partai kami. Mungkin itu akan disampaikan. Sekaligus penyerahan seragam bagi pengurus DPC. Untuk itu kami langsung serahkan kepada saudara ketua. Mohon izin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Langsung dengan SK saja. Langsung dengan punya seragam. Langsung pakai ganti. Awas jangan makmur kabali.
Selanjutnya dalam sambutan dan pidato politik, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada sesepuh adat yang mengantarkan rombongan masuk ke Tanah Yapen, yang tentunya salah satu yang bukan biasa-biasa, semua atas restu Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para sesepuh tertua adat, pimpinan daerah maupun distrik, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati saudara saya, mohon berdiri. Saya minta kesediaan Saudara Habel Sawaki adalah Ketua Bidang Politik Hukum Partai Gelora DPW Papua. Aplaus. Yang mendampingi saya juga di sini adalah Zainal Yamko, Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Gelora Papua. Yang saya kasihi juga kembali saudaraku Ketua DPD, Bendahara dan Ketua DPC yang luar biasa. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kasih pada siang hari ini atas berkat dan juga tuntutan dan tuntunan dari Tuhan. Perjalanan kami dari Jayapura, kota Jayapura ke Pulau Yapen ini penuh dengan kasih percaya. Salam hormat dari ketua kami, Ketua Umum Bapak Anies Mata, dan juga mungkin sudah kenal Wakil Ketua Umum kita Bang Fahri Hamzah, memberikan salam hormat dan juga penghormatan dan penghargaan kepada Bapak Ibu Saudara keluarga tercinta, bahwa kehadiran Partai Gelora di tanah Papua itu sejak dari 19 November 2019 yang lalu, kurang lebih 3 tahun sudah kita berjalan dengan di atas gelombang. Tadinya 29 kabupaten kota kita menyelusuri, termasuk Yapen adalah salah satu pioner daripada hadirnya Partai Gelora di tanah Papua. Yang menjadi slogan dari Partai Gelora adalah arah baru Indonesia seperti apa. Kita lahir tumbuh dalam keberagaman, baik agama, suku, budaya, tapi kita adalah anak-anak negeri. Saya pun kuliah di luar, tidak pernah mengaku orang Ternate tapi orang Papua. Karena kecintaan kita, bahkan orang tua saya almarhum pun ditanam atau dikubur di negeri ini. Itu sudah menjadi tekad kami, anak keturunan kami adalah anak asli Papua dari suku Ternate tentunya. Sebagai komitmen besar kami bahwa Partai Gelora ini pun lahir dari pemikiran di mana gelombang pertama gelombang kelahiran, di mana proses terbentuknya negara hingga dengan daerah sampai dengan pemekaran, dan hari ini kita melihat Papua sendiri telah menjadi 4 provinsi yang sebelumnya, termasuk Papua Barat dan Barat Daya. Artinya 6 provinsi ini adalah bentuk langkah kebijakan pemerintah untuk bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang selama ini sulit dihadapi, sulit ditelusuri, termasuk Yapen salah satu daerah yang memiliki potensi besar. Disinilah Partai Gelora hadir bersama Bapak Ibu, Mama-mama, orang tua, adik-adik, saudaraku. Kami akan saling bekerja sama, kolaborasi. Banyak potensi hari ini. Bahkan di daratan kota Jayapura hampir dikelilingi oleh suku-suku dari Yapen tentunya. Dan bukan hanya Yapen, Biak Numfor, Waropen maupun Supiori. Potensi inilah yang kita melihat. Kebanyakan kita hanya menjadi tamu di negeri sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum siap untuk berkompetisi. Tapi hari ini mulai dari ketua DPD bahkan ketua distrik adalah anak Yapen asli. Ini merupakan komitmen Partai Gelora bahwa kita kerja 2024 untuk kemenangan Gelora. Setuju? Satu hal yang paling
kita akan bersama-sama merajut kasih membesarkan partai ini bukan karena kelompok-kelompok. Kita akan jawab persoalan-persoalan ini bersama. Olehnya putra-putra terbaik daerah kita yang kita usulkan bukan titipan dari pusat, dari Jakarta atau dari Jayapura yang di sini, tetapi anak-anak negeri sendiri dari Yapen yang harus peduli dan memikirkan Yapen. Olehnya ke depan juga dalam pertarungan 2024, puji Tuhan atas dukungan semua masyarakat, kita mendapat kesempatan untuk lolos verifikasi. Dan harapan kami adalah pada 14 Februari 2024, Partai Gelora bukan hanya jadi penonton, tapi akan lahir menjadi pemain-pemain untuk kemenangan orang-orang besar di Papua, terutama di Yapen ini. Itu beberapa hal yang menjadi kontribusi dan ide pemikiran bahwa Partai Gelora harus hadir dan harus bersentuhan langsung di kalangan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat yang juga berada di struktur pemerintahan maupun di legislatif tentunya. Hubungan daripada tripartit atau tiga kekuatan ini akan melahirkan kekuatan gelombang baru, akan melahirkan lompatan baru, dan akan melahirkan Yapen baru yang akan baik ke depan. Aplaus untuk kita semua. Sekali lagi atas nama pribadi juga pengurus DPW dan DPD mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang luar biasa, atas juga pengukuhan yang luar biasa. Saya kurang lebih usia hari ini menjelang 48 tahun, tapi baru mendapatkan kehormatan yang luar biasa, terutama di tanah Yapen ini. Ini menjadi jalan cerita kita bersama, karena besok sejarah ke depan yang menulis bukan orang lain, tapi kita sendiri yang menentukan masa depan kita hari ini. Yapen mau maju ataupun tertinggal, distrik ini mau maju ataupun tertinggal adalah tugas dan beban daripada generasi-generasi kita hari ini. Olehnya saya mengajak kepada semua Bapak, Ibu, Mace, Pace, saudara, bahwa mari kita songsong gelombang ini. Gelombang ini akan mematahkan atau menerobos tembok-tembok yang tadi Pak Pembawa acara sampaikan. Air punya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga dia bisa mensejahterakan dan juga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Syukur itu yang dapat kami sampaikan pada sambutan hari ini, sekaligus penyampaian salam hormat dari pimpinan kami di pusat. Semoga silaturahmi ini, pertemuan ini menjadi babak awal kita mulai melangkah menetapkan arah baru Yapen ke depan. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Kepulauan Yapen, Pontinus Rumagewi, mengatakan bahwa ada satu hal yang selalu terbawa dalam benaknya, yaitu keinginan dalam hal sumber daya manusia, SDM, di mana rakyat Yapen bisa membangun Yapen sendiri, ciptakan anak-anak Yapen yang handal, politikus-politikus Yapen yang handal. Di tempat ini, saya dulu melihat kabel, mungkin ya perubahan aspal, ada jalan, ada dermaga, itu satu perubahan, dan kita wajib syukuri itu. Kita menghargai pendahulu kita ya, telah membangun. Ada satu hal yang mungkin selalu terbawa di benak saya, keinginan saya mungkin Pak izin, sumber daya manusia SDM itu yang menjadi keinginan saya. Bagaimana anak Yapen bisa membangun Yapen sendiri. Kita ciptakan anak-anak Yapen yang handal, politikus-politikus Yapen yang handal. Ada catatan sejarah tertulis di ibu kota Jakarta yang mendeklarasikan Papua Irian Barat masuk ke NKRI, yang bacakan adalah anak Yapen.
Ini jadi catatan khusus. Bukan orang siapa-siapa yang baca catatan. Itu anak Yapen. Kenapa anak Yapen sekarang jadi penonton? Mari kita bangun. Bukan kita bangun kelompok, bukan kita bangun person, kita bangun rakyat. Begitu besar dana yang mengalir ke daerah, tapi saya masih lihat mama, kakak orang masih duduk di pinggir jalan jual pinang untuk beli garam dan gula. Bagaimana kita merubah hal ini? Ini yang harusnya jadi beban untuk kita. Saya titipkan ke masyarakat yang ada di Kabu. Kita harus punya mata pencarian yang jelas. Jangan lagi adik-adik kita yang sudah tamat tinggal nganggur sampai 20 tahun, 10 tahun. Ada yang sudah punya 4 anak belum punya pekerjaan. Ini realita yang terjadi. Tapi satu yang saya titipkan, dan ini jadi pesan buat saya. Kalau Kabu punya tekad seperti apa yang disampaikan oleh juru-juru bicara yang ketemu dengan saya, sampaikan inspirasi rakyat, kita mau pulang. Oke, Kabu pulang, jangan ada yang lain. Ini yang harus jadi perhatian kita sama-sama. Jangan lagi kita menjual hak kita, karena di saat itu kita menerima dari hasil hak kita dijual, yang sampai di situ saat itu saja, dan mereka tidak akan berpaling kembali lagi untuk melihat kita. Kalau bisa, jangan karena uang, tapi karena hati kita datang. Dan hari ini saya berdiri di sini, saya siap kawal suara Kabu. Saya siap kawal suara masyarakat Kabu. Apapun terjadi, saya pasti di depan. Saya akan kawal suara masyarakat seperti derasnya arus di Selat. Jangan kita mendengar keluhan rakyat yang selalu datang dengan keluhan. Mungkin itu saya titip untuk pengurus-pengurus yang ada di distrik. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ketua sudah dikalungkan mahkota noken, satu noken. Itu udah beban. Dan Bapak dan saya hari ini itu tanggung jawab kami. Tanggung jawab Bapak, Kabu, dan tanggung jawab saya masyarakat Yapen. Kita sama-sama bahu-membahu. Berikut orasi dan paparan dari Wakil Ketua Bidang Politik DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Habelino Sawaki, terkait histori dan sejarah keluarga besarnya di Kabupaten Yapen. Supaya di laki-laki bisa banyak. Jadi sekarang saya laki-laki sudah 5. Saya Mandawai, Sawaki itu kantor. Jadi kalau selama ini orang Kabu tanya, Mandawai itu yang mana? Yang ada berdiri depan kamu. Siapa Bapak ada tidur Martin Mandawai, ada kubur di Paradepi. Yang punya Paradepi ada berdiri, jadi tetangga dengan Kabuena. Pertempuran pertama Partai Gelora ini, saya tidak pernah kasih tahu Ketua DPW, tapi Tuhan antar untuk injak piring dengan burung kasuari, supaya semua orang Yapen tahu bahwa perjuangan dan pertempuran itu mulai dari satu negeri. Sampai saat ini saya tidak tahu pengurus di provinsi bahwa Bapak ada kubur di Paradepi. Saya biarkan proses itu mengalir. Tapi pertanyaannya, kenapa harus terjadi dari Kabuena? Bapak sebelum mati 2 minggu dia bilang, saya pulang supaya kamu sering datang. Itu pikir dia pulang ke Turu. Ternyata pulang supaya
kubur di situ, jadi dia puan anak bisa pulang kembali. Selama ini dia bilang Mandawai yang A, B, ini Mandawai yang ada berdiri ini sudah. Teteh Hapel Sawaki Tanawani Mandawai, anggota dewan pertama yang mewakili orang Yapel. Ada kubur di Newi. Depuanak Martin Mandawai ada kubur di Paradepi. Saya sudah tahu sapu tempat kubur juga nanti di mana, bukan di Waropen. Waropen itu kantong yang menyelamatkan Mandawai supaya Depuanak bisa 5 laki-laki. Karena ribuan tahun Mandawai hanya 1 ganti 1 laki-laki. Jadi harus kasih ke Om Dorang supaya bisa 5. Bapak sendiri, saya juga sendiri. Tapi Tuhan baik karena saya pun laki-laki 5. Ini saya pun kakak laki-laki sendiri. Tuhan atur luar biasa sekali. Injak piring dan pasang kasuari dari sapu negeri sendiri. Itu saja yang saya mau bilang. Tuhan baik buat kita semua. Saya kembalikan. Apa yang telah terjadi dan apa yang nanti terjadi. Barangkali seperti itu. Kalau lengkap, maka anak dari Mandawai tadi kita berikan kesempatan lagi untuk yang pegang Yawa Kukat ini untuk bicara lagi. Masyarakat baru bisik saya, kenapa tidak kasih kita punya ketua partai pengurus dari distrik. Saya bilang sudah ada, tinggal mainkan saja. Bapak Steve Ayomi, mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, karena dalam pribadi saya kemungkinan besar ada rencana Tuhan untuk kepentingan masyarakat di Kampung Kapoeira secara khusus. Ya, barangkali ada pro kontra di sana di tengah lingkungan, tapi pada akhirnya saya ada di sini, ada di perahu ini. Ya, dari berbagai gelombang yang kami coba lewati hampir 1 bulan. Dan pada akhirnya kesepakatan baik dari pimpinan Kabupaten Kapuyapan dari Partai Gelora, ya, saya direstui untuk masuk sebagai salah satu bakal calon terdaftar di partai. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa, saya bisa katakan seperti itu. Juga berapa tokoh agama yang ada di kampung dan berapa rekan-rekan lain. Dan juga kami punya mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kampung Kabena sudah survei di beberapa titik, tapi tidak ada yang siap untuk menjadi ketua DPC distrik Yawa Kukat. Oleh sebab itu Bapak Steve Ayomi sebagai calon DPR Kabupaten Kepulauan Yapen 2020. Tapi kami punya 7 kursi, ya. 7 kursi untuk provinsi. Makanya Bapak Ibu Di siang hari ini barangkali semua kenal saya. Yang di Kota Seroy ini kemarin juga saya kerja di Paradepi, situ pulang balik di kampus ini. Di kampus ini kenal. Nama saya jelas Benyamin Warabai dari Ansus, Yapen Barat. Saya sedikit menyampaikan ketertarikan saya kepada Gelora, Partai Gelora, Pak Ketua DPW yang saya hormati. Mulai muncul di email saya dan situ ada tawaran untuk keanggotaan. Hari itu juga langsung saya baca, langsung pesan salam dari Pak Ketum, Pak Anies Mata, lewat email yang masuk di email saya. Pesan itu masuk di email saya langsung. Hari itu juga saya respon dan daftar diri sebagai anggota. Tidak tahu mungkin nomornya keberapa secara nasional, foto KTP sekaligus saya. Dan saya tertarik ini dan saya berusaha cari siapa ketua di Kepulauan Yapen. Dan akhirnya saya ketemu Pak Ketua Kabupaten, Bapak Rumekewi. Saya lapor, saya sudah daftar keanggotaan secara nasional lewat email. Hari ini saya siap dan bersedia untuk
sebagai bakal calon dari Partai Gelora untuk tingkat Provinsi Papua. Apa yang tadi teman saya berdua ini sudah sampaikan, berarti itu kalau saya ingin sampaikan sedikit bicara mengenai gelombang yang tadi Adik Kumbora sampaikan, bahwa orang tua bilang pesan untuk setiap orang yang nanti mau mendarat itu bilang begini, kau hitung ombak itu, kalau kau terhitung ombak itu berarti nanti sedikit terganggu. Jadi gelombang Gelora ini memang menjanjikan untuk periode ini dan periode seterusnya. Tetapkan hati kita untuk melihat perubahan-perubahan yang sering dan selalu orang bicara di pinggir jalan itu tentang perubahan. Mari, saya mengajak kita semua untuk mulai berubah. Semua itu dari kita sendiri dan kita mau maju. Acara diakhiri dengan doa dan makan siang bersama, serta ramah tamah antara rombongan DPW Partai Gelora Provinsi Papua, bersama seluruh para undangan, kader, simpatisan dan masyarakat yang hadir di acara tersebut. Mereka akan kembali ke bahkan saudara-saudara kami yang mendukung partai ini, yang pulang ke distrik Kaisera, ke distrik Yawakukat. Tuhan menyertai mereka. Tuhan sayang Bapak bertiga yang ada di depan hari ini bisa berjuang. Yang di dalam Bapak Ketua DPD keduanya sama-sama juga. Ya tinggal luar dalam ada 2 minggu kita bagi saja. Di taman bunga yang permai, diodo seri manis. Ku pertama jatuh cinta. Mengapa engkau cerai jauh sehingga saya tidak tahu. Kekasihku, penghibur jantung hatiku. Pikiranku melayang di setiap waktu, di taman bunga yang permai, diodo seri manis. Ku pertama jatuh cinta. Di taman bunga yang permai, diodo seri manis. Ku pertama jatuh cinta. Mengapa engkau cerai jauh sehingga saya tidak tahu. Kekasihku, penghibur jantung hatiku. Pikiranku melayang di setiap waktu, di taman bunga yang permai, diodo seri manis. Ku pertama jatuh cinta. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Yapen mantap. Gelora. Yapen mantap. Gelora. Yapen mantap. Gelora.